teman-teman kalau kalian what's up bro? Apa kabar? Ibadah itu Baik tetap juga ya. sakral, serius. Ada mantra deh kayaknya bilangnya. Shalom guys, welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Oke teman-teman muda, pasti kalian udah pada rindukan sama aku, pasti nungguin aku kan. Oke. Malam hari ini tentu kita akan membincangkan banyak hal yang mungkin teman-teman akan terpukau dengan pembahasan kami pada malam hari ini. Oh my god. Wow. Karena malam hari ini episode yang spesial. Aku bakalan ditemenin sama teman-temanku yang nggak pernah hadir di Boom dan baru kali ini hadir di Boom. Makanya nih spesial malam hari ini aku sediakan makanan yang enak-enak banyak dan pokoknya malam hari ini spesial. Oke, aku panggil saja ya langsung orangnya. Oke guys, come on, datang aja, gak usah malu-malu. Kalian yang udah nunggu. What's up bro? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Apapun yang terjadi luar biasa ya. Gimana nih ya satu hari ini, makanya malam hari ini bisa luar biasa. Apa aja yang udah dilaluin gitu? Ya, luar biasa tapi Pokoknya luar biasa. Ini beneran luar biasa nggak sih? Luar biasa. nggak bisa diceritakan apa aja ya. Karena kalau saya ceritakan satu persatu sangat panjang waktu yang sangat panjang. Oh mungkin teman-teman kalau kalian kepo dengan hal yang luar biasa itu bisa langsung hubungi Facebook atau IG yang ada di bawah ini. Facebooknya apa? Lihat di bawah. Oh di bawah ini, oke. Evi Nababan. Wis, Evi Nababan. Oke, siapa tahu nanti paribannya ada di situ. Oke teman-teman, mungkin teman-teman muda di luar sana belum pada kenal nih sama kalian berdua siapa. Mungkin kalian bisa kenalan dulu dari yang baju merah. Apa aja nih yang mau dikenalin? Ya terserah, mau siapa tahu nama, usia, jodoh udah ada atau Jangan enggak, gitu lah. mantan berapa segala macam. Sobat-sobat muda. Karena kan kalau di Indonesia kan siapa lebih kenal bahkan bisa mencintai. Iya. Siapa tahu dengan banyak perkenalan kita, mereka yang di luar sana akan wow, siapakah dia? Gitu. Coba. Oke. Halo. Perkenalkan nama saya Amelia Hasibuan. Saya mahasiswa STTE tentunya. Sekarang semester 6. Semester 6. Cuma itu aja. Oke, itu aja. Oh, tadi kayak nih, aku udah sediakan sama kalian minum dulu ya. Oh, makasih banget ya. Oke. Nih kalau kalian lapar nih makan. Udah makan nggak tadi sebelum datang ke sini? Sudah sih. Oh, puji Tuhan. Nih. Sudah. Oh, puji Tuhan. Udah aja. Oke. Sekarang kamu Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Halo sobat-sobat muda. Oke, Perkenalkan nama saya Evi Grace Christina. Saya Guru Nababan. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer bersama dengan sahabat kami Teresia Wulandari Sinaga. Oh, kita udah kenal ya sebelum ini. Iya dong. Oh, oke. Saya jurusan apa ya? Jurusan teologi ya dong pastinya. Lupa ya Saya semester jurusannya. 6. Semester 6, bentar lagi bakalan semester 7, semester 8 dan bentar lagi kita akan di wisuda. Wow, ini adalah sebuah proses yang sangat panjang tentunya. Oke. Mel, Iya, Pak. tau nggak sih, sebelum aku ngundang kamu ke sini sebenarnya aku udah dengar beberapa hal tentang kamu, kayak apa ya? Kamu di balik seorang Amel yang seperti ini, aku pernah dengar kalau sebenarnya kamu pernah berjuang dalam sebuah kisah yang itu ya itu misterius. Kamu Evi tahu juga ceritanya? Sebenarnya aku ngundang kamu ke sini itu udah perencanaan. Oh ya, oke. Iya karena meskipun baru tadi yang dibilang Bapak itu langsung kayak gitu. Pokoknya terkonek gitu ya? Iya. Sebelumnya sudah ada. Karena aku pernah dengar kalau sebenarnya seorang Amel yang tampak saat ini seperti ini, sebenarnya di belakang kamu itu kamu punya sebuah kisah misterius yang memang cukup perjuangan untuk melewati kisah itu sampai kamu saat bisa ini. ada saat ini seperti itu. Dan semua karena Kamu nggak kebaikan Tuhan. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Oke. Oh my god. Wow. Kamu tahu nggak sih cerita? Saya Agak terkonek apa yang aku bilang? ya konek dong.
Oh, jadi dia tahu. Ini kayaknya tahu semua Enggak, karena tentang dia dunia. sempet juga waktu pertama masuk ke STT kan sama dia, bareng sama dia. Jadi dia kalian udah dari mana nih tahu. dua-duanya? Dari Kita belum kenalan ya kak. Udah tadi Udah kenalan tadi. tapi belum daerah, oke. Asal kita belum. Iya, saya dari Sipirok, Sumatera Utara, Kabupaten Sedangkan Tabanan saya- Selatan. Sedangkan saya dari Padang Sidimpuan. Nah, kami bergabung nih, ketemu di Padang Sidimpuan dan berangkat dari Padang Sidimpuan menuju Tanjung Enim seperti itu. Oh, jadi dulu sebelum kesini udah kenal meskipun baru kenal. Ya kenalannya di mobil. Oh, gila, Iya. keren banget itu, memang kisah cinta mempersatukan saudara-saudari ya. Gitu. Jadi gitu. Aku sempat dengar kalau sebelum kamu masuk ke sini kamu kayak terlibat ya, kayak bukan terlibat, ikut terjun atau masuk ke dalam sebuah organisasi yang kalau aku sesudah aku masuk di sini aku baru tahu sih namanya, ternyata namanya itu okultisme kan. Iya. Kamu pernah nggak? Sudah berdengar setelah di sini. Tapi kamu kalau sebelum Iya. kalau sebelum kamu masuk ke sini kamu kenalnya apa? Misterius. Misterius. Kalau aku perdukunan. Iya, aku juga perdukunan. Ilmu misterius. Mistis. Ya, mistis. Oke. Sebelum kamu ke sini, kamu mengenal okultisme itu apa nih? Oke, sebelum saya kesini, aku itu kenalnya okultisme itu dengan sebutan horor. Horor. Nah, selain itu ikut gabung dalam apa itu ya? Apa yo? Kalender perdukunan. Bilang perdatuan. Ya kalau orang Sipirok mungkin memang pardatuan ya. Iya. Bukan Sipirok, lebih tepatnya Batak sih ya. Iya. Dukun itu Orang Batak, datu. datu. Kalau orang Batak mengenalnya itu datu. Iya. Ya, ceritakan dong gimana sih pengalaman dari titik kamu mulai itu. Pokoknya itulah seputar-seputar itu gitu. Siapa tahu teman-teman muda saat ini ada yang pengen ke situ. Masa ada juga di zaman sekarang ini, kayaknya tahun 2023 deh. Kamu Ya kan kayak saya oh beda, meskipun jaraknya cuma setahun itu Ya, mungkin udah kan mengalami pemikiran perubahan udah terbuka cocok. gitu. Oh ya, makanya supaya teman-teman siapa tahu karena dulu kita kenalnya dukun. Oke. Sekarang karena perubahan zaman apa bukan dukun lagi. Oh iya. Beda Iya lagi sih, iya sebutannya. sih, iya, iya. Kan namanya juga iblis toh. Yaps. Punya banyak cara untuk menghasut kita gitu. Ya. Coba gimana tuh? Awalnya aku ikut apa sih namanya, agak janggal sih kalau udah sekarang bilang perdukunan, okultisme aja lah ya. Ya. Nah jadi pertamanya aku kenal namanya okultisme itu waktu SMK kelas 3. Wow, SMK guys. SMK kelas 2 karena waktu PKL. Saya PKL di PKL, Sumatera Barat. Kamu dulu apa? Sekolahnya? Sekolah SMK, SMK. jurusan geologi pertambangan. Wow, geologi pertambangan, ya, geologi teologi. Sekarang jadi teologi. Oke. Oke. Terus saya PKL ke Sumatera Barat. Nah, biasalah kan anak-anak muda kan pasti udah punya pacar dong. Umur segitu siapa lah orang-orang di luar sana nggak punya pacar gitu. Aku. Oh, kamu Oke, sobat-sobat muda di rumah yang nonton yang nggak punya pacar jangan tersinggung. Nah, jadi entah kenapa lah waktu di suatu mungkin settingan apa alam semesta ini, terus dibilang saya ketemu dengan seorang ibu, dia bilang begini, saya melihat auramu itu rada-rada gelap. Wow. Gelap gimana Bu? Bisa nggak kamu datang ke rumah? Nah, entah mungkin Kita tuh nggak ada perencanaan untuk bertemu dengan orang itu dan memang benar-benar belum mengenal orang itu. Iya, belum. Cewek. Terus boleh nggak datang ke rumah? Kamu ngekos di mana? Saya bilang, saya ngekos di sini, Bu. Oh, deket kok ke rumah. Nanti datang aja agak-agak sore. Oke. Salahnya saya juga penasaran di situ. Penasaran nih aura apa hitam gitu kan. Saya datang ke rumah itu, langsung disambut dong. Langsung disambut. Terus dia tetap bilang dengan kata yang sama, dia bilang, auramu gelap. Terus berbincang. Nah, dapatlah ternyata di pernyataan itu dia bilang kamu itu dipelet sama pacarmu yang sekarang. Nah, terus saya bilang ya emosi karena waktu itu saya udah pacaran beberapa tahun lah, udah hitungan tahun. Terus saya tahu kalau itu semua hanya karena pelet. Nah, emosi dong. Pelet itu Pelet bukan yang makanan itu ikan, makanan- bukan. Ini pelet yang dalam dunia okultisme ya. Terus setelah dia bilang seperti itu, saya emosi dan akhirnya dia menawarkan suatu ritual gitulah, kayak ayo kita lepasin pelet yang ada dalam dirimu. Oh, berarti di situ kamu percaya ya? Berarti percaya dong. Oh. Karena saya benar-benar ikutin apa yang diarahin gitu.
hari berikutnya dia bilang datang lagi, nanti kita lepasin, berikutnya nanti ada ritual kayak dia apa sih kayak pegang tangan gitu berdua sama dia gitu kan. Laki-laki, oh perempuan tadi, Perempuan, ibu-ibu. Saya sampai panggil dia bunda loh, saking dekatnya, merasa deket saya panggil dia bunda. Wow. Terus habis itu singkat cerita pelet itu kami selesaikan, terus dia tawarin mau balas nggak? Balas ke pacar. Ya. Itu Dia masih pacar tawarin. atau sudah mantan? Udah mantan. Berarti setelah Hal yang paling tahu, spektakuler nih gini, dia bilang gini. Kayaknya tuh di pertemuan ketiga dia bilang gini. Nanti kamu pulang ke kosanmu, bilang sama bantalmu, saya mau melupakanmu, ada nama nih, namanya di skip ya, namanya ada, saya mau melupakanmu, terus dibalik, habis itu tidur, besok pagi dia bakalan minta balikan. Wow. Oh tunggu, Keren ya. kamu udah putus sama mantanmu ini sesudah kamu tahu kalau kamu ternyata dipelet, Iya atau dong. sebelum? Sesudah. Sesudah. Oh berarti Pas ibu itu bilang kamu dipet, aku emosi dong. kamu langsung putuskan gitu Emosi aja. ya, terus putus malam itu dia masih kayak minta apa namanya? Ya, masih Mungkin dia mencintaimu lah berpikirnya ya. masih ini, peletnya tuh masih kayak Kecil-kecilan. masih kecantol gitu. Jadi mungkin Berfungsi, dia masih berfungsi ya. Dia nggak takut pertamanya. Setelah bunda itu bilang nanti buat kayak gini ke bantalmu, besok pagi diminta balikan. Nah, bunda ini bilang jangan direspon. Pokoknya jangan direspon. Dia bakalan ngejar kamu balik lagi katanya gitu. Itu beneran terjadi? Beneran. Bahkan sampai saya pulang liburan pulang inilah setelah mahasiswa pulang, dia masih ngechat kok. Wah. Masih ngechat nanya gitu. Padahal nggak ini. ngechat. Ngechat kan? Udah lama pegang HP, ngechat bukan ngechat. Ya. Oke. Oke, habis itu mulai dari situ pas saya mau pulang dari tempat PKL ini dia nawarin, kamu mau nggak saya pasang apa ya? Kalau susuk buka, iya pemanis. Kalau dibilang susuk bukan, karena kalau susuk kan ditanam gitu. Kalau ini enggak, dia cuma ngasih botol, terus dia mantra doa apa itu, terus disuruh mandiin. Oh kamu mandi. Dimandikan. Berarti isi botol itu air. Air dimandikan lah. Nah, di situ emang keren banget sih, itu kayak kuasa kegelapan ini keren ya. Pas selesai saya mandi kan, itu kosan perempuan di depan, di belakangnya kosan putra. Belum pernah sejarahnya selama saya di situ belum pernah tuh kayak putra kayak nyapa hai apa gitu, nggak ada. Mandi, pergi keluar bentar mau ketemu ibu kos, padahal ada nih putra baru masuk. Hai kak. Wow, langsung Keren ya. manjur. Hai kak. Pernah nggak di Kayak hai gitu? iya. Ini belum pernah kena mantra-mantra atau belum pernah disapa gitu? Oh, kalau di udah pernah. Oh, Belum kena mantra udah. Mantra-mantra kayaknya belum pernah. siapa tahu kan? Itu sih saya langsung ngerasa kayak ih luar biasa seru banget gitu kan, kayak kalau posisi itu seru banget emang, pergi ke warung, kita ngomong sama penjual warung itu kayak dia kayak sambil senyum gitu. kita naik angkutan umum dia kayak senyum. Berarti di situ kok kepercayaan dirimu semakin meningkat ya? Naik dong. Wow. Kayak kita di depan laki-laki gitu. Ada nggak di situ rada-rada wow? Ada nggak rasa-rasa takut untuk diganggu seperti itu? Enggak, karena setelah itu hari itu dipakai air itu, besoknya disuruh lagi datang. Karena emang kami mau pulang, lusanya kami mau pulang, suruh lagi datang. Itu saya dipasang penjaga. Oh iya. Oh, untuk memasang itu butuh biaya nggak? Iya di Enggak. itu Apa ya? gratis. Enggak, itu sih yang saya pikirkan sekarang. Zaman Kenapa bisa sekarang ada yang gratis? gratis ya? Dia nggak minta bayaran sedikit pun, bunda itu nggak minta bayaran. Terus saya dipasang 2 penjaga. Menjaga apa? Penjaga apa dalam bentuk harimau putih. Harimau putih, dua-duanya harimau putih. Ya. Nggak ada yang kuning gitu? Jadi Oke, itu harimau nyata. Enggak, ini kamu harimau pernah lihat harimaumu itu? waktu di transfer, waktu dipasangin. Setelah itu enggak lagi. Wow. Setelah itu saya cuma bisa lihat Bayangan? makhluk-makhluk lainnya. Berarti udah bisa lihat makhluk-makhluk Waktu lain. itu bisa. Sekarang Waktu itu Setelah lepas enggak lagi. kapan nih terakhir kamu bisa melihat makhluk-makhluk itu? Oh, di sini masih pernah sih. Waktu di sini masih pernah, sampai hari itu saya benar-benar terima Tuhan Yesus, dilayani sama keluarga Bapak Riki Sitindaun. Langsung selesai semua. Wow, debak. kira-kira semester berapa? Kayaknya skip aja semesternya. Saya nggak malu sih. 5 Februari 2022 itu waktu saya baru masuk semester 4.
Wow, berarti dari semester 1, semester 2, semester 3 kamu masih berjuang akan hal Masih. itu, masih terikat dengan hal tersebut. Iya, karena kan mikirnya ngelepasin hal kayak gitu nggak mudah. Karena saya pernah didatangin gini waktu 3 semester itu saya hidup dalam kepalsuan sih memang. 3 semester itu saya sempat beberapa kali dibilang mimpi enggak. Saya bisa bedain mana mimpi, mana yang memang makhluk-makhluk yang dulunya saya pelihara itu datang beneran. Nah, saya pernah didatengin sama 2 laki-laki. Karena ternyata setelah kita pasang sesuatu kayak gitu tuh banyak makhluk lain yang ketempel juga. Jadi kita pasang cuma 2, tapi nanti banyak yang ini, banyak yang ikut gitu kayak ketempel gitu. Nah kan, jadi yang ada 2 laki-laki datang pakai jubah hitam sih, jubah hitam semua. Terus dia bilang gini, saya lihat mereka datangin saya, tapi saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa diam aja bergerak. Mereka nggak bisa bergerak. Mereka bilang, mana sih orang yang ngaku-ngaku pengikut Kristus? Wow, Itu memang tamparan. benar-benar mengintimidasi ya. Itu tamparan paling keras itu di semester 2. Mereka bilang gitu, mana sih orang yang yang pura-pura udah menjadi pengikut Kristus itu? Itu yang ngomong itu makhluk itu. Iya. Saya cuma bisa lihat mereka, terus mereka lihat saya. Mereka lihat saya lihat mereka, udah mereka pergi. Itu cuma kayak mengintimidasi kayak, ih kok semester 2 di sini, tapi masih juga gitu. Dari hal itu 3 semester kan berarti Iya. sebuah perjuangan yang keras untuk tetap bertahan. Iya, tiap malam kayak gitu. Belum lagi saya pernah, itu yang pertama, yang kedua banyak sih yang lain, cuman ini yang paling saya ingat. Yang kedua, mereka datang membawa bayangan adik saya dua adik saya. Mereka bilang, kalau kamu lepas, kalau kamu pergi, kami masih punya. Wah, berarti kayak Mereka kayak bilang, kami masih punyanya tuh adik-adik saya gitu ya, kan. aku bisa ngambil adikmu Iya. gitu ya. Jadi mikirnya kalau saya lepas gimana mereka, kalau nggak saya lepas ya gimana saya di tempat ini gitu. Takutnya gitu sih sebenarnya. Karena nggak ada yang nggak ada yang gratis kan di dunia perokultismean. Berarti Kecuali ikut bergabungnya itu gratis. Gratis biar tambah anggota mungkin member. menurut itu sebuah organisasi besar nggak sih yang kamu ikuti atau gimana sih? Kalau yang sama Bunda itu masih antara saya dengan Bunda itu aja sih, karena Bunda itu kan bukan kayak pemimpin suatu kumpulan atau kelompokan gitu. Tapi setelah tahun itu, setelah memasang pemanis, pasang penjaga itu, nah tahun berikutnya ternyata nambah kelas gitu. Wow. Nambah kayak ketagihan buat teman-teman muda yang di rumah. Kalau udah pakai pertama tuh pasti nanti ketagihan, naik level lagi, nggak bakal puas, serius nggak bakal puas. Maksudnya naik level ini kamu mengikuti organisasi lain, komunitas lain Iya. atau Selain dari ibu-ibu itu, Iya, selain Bunda itu saya nambahin kayak mudahnya simpelnya nambah ilmu gitulah. itu ilmu yang setelah dari Bunda itu kamu nambah ilmu itu, ilmu apa yang bertambah gitu? Nah, ini okultisme versi modern sih. Apa tuh? Rasanya ini versi modern karena namanya itu Pekerja Cahaya Indonesia. Jadi di dalamnya itu kita bisa meramal, kita bisa melihat masa depan, kita bisa baca pikiran orang, kita bisa ini seru nih, berpindah roh. Kayak Wow. perjalanan roh. Jadi badanku di sini, aku bermeditasi, nanti rohku itu bisa berkumpul dengan orang-orang lain di Indonesia gitu. Dimanapun, Wow. dimanapun kalian mau. Kayaknya itu perlu dicoba biar kita bisa pergi ke tapi kalau Bandung, kita mau coba Jogja. itu, kita udah terlambat. Udah bertobat, nggak akan mungkin. keburu bertobat. Keburu bertobat. Itu kamu masuk komunitas itu, kamu tahu dari mana? Nah, ini kayaknya memang yang saya mulai pelajari kan, kalau kita dalam suatu keadaan terpuruk dan tertekan karena suatu masalah konflik apa gitu, emang sebaiknya harusnya cari Tuhan deh. Kalau cari dunia bisa gawat, serius. Karena waktu itu juga posisinya saya kan udah bekerja. Kemarin kan tuh waktu di PKL. Sekarang ceritanya udah kerja lah, udah kerja. Udah Iya, selesai sekolah. selesai SMK itu, dulu udah kerja. Lagi dapat tekanan lah dari bos gitu, ada sesuatu tentang pekerjaan, jadi emang sumpek banget pikiran malam itu. Main-main lah dengan HP, main HP. Saya belum pernah buka hal-hal demikian sih, tapi malam itu saya buka YouTube, channel itu di atas. Channel itu tentang tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba ramalan, dan ramalannya itu kayak bagaimana keadaanmu esok hari. Nah ini apa sih namanya judul besar yang di bawahnya tuh. Nah, penasaran dong dengan keadaan hati yang sedang merana gitu kan, perasaan dibuka.
malam itu. Besoknya ada lagi, buka lagi. Nah, ketagihan. Ada rasa di hati kayak aku mau dong, kayak gini mau dong gitu. Terus masuklah, minta masuk, dan nggak mudah sih masuk ke sana karena semua akun mereka tuh dikunci. Terus cara kamu untuk masuk Di komentar YouTube-nya dulu. Dan itu lama banget biar direspon. Hari Berapa ini lama? 2 atau kayaknya hampir 3 mingguan deh. Wah. Baru direspon. Baru direspon di kolom komentar itu. Terus dibilang ya kalau mau gabung silakan ikut di Instagram. Instagramnya pun dikunci dan itu pun harus nunggu juga. Dan dalam penantian itu emang nggak nyerah itu kayak karena memang Udah terpikat duluan ya. udah terpikat. Jadi kita kayak kapan sih direspon, kapan masuk gitu. Terus setelah kamu masuk komunitas itu hal-hal apa yang dijanjikan itu semua terjadi? Kamu bisa baca pikiran orang. Bisa. Wow. Jangan kan kita face to face kayak gini, kita lewat telepon aja bisa, lewat telepon, lewat chat bisa kayak. Contohnya nih, kasih contoh nyata gitu. Misalkan lagi nelfon sama temen lah, paling sering temen sih. Kalau bapak saya nggak mau sih baca bapak saya sendiri. Itu berarti nggak mau, berarti itu kalau kita mau aja membaca pikiran orang, bukan mau nggak mau kita bisa baca pikiran orang. Bisa, tapi kan nggak mungkin saya sampaikan ke bapak gitu. Karena kayak contohnya tuh gini, saya nelfon lah kan sama kamu gitu, saya nelfon. Baru sebenarnya apa yang mau kamu bilang saya tahu. Keren. Saya tahu. Nah, terus kalau posisimu di mana, pakai baju apa, Tahu. lagi mau kemana gitu. Itu Tahu. langsung tahu atau ada yang ngasih tahu gimana? Sebenarnya ada bisikan sih. Bisikan nggak juga bisikan sih kayak Itulah roh-roh yang Tapi bukan bisikan langsung. enggak. Ya, enggak. Langsung timbul di sini sih. Oke, kira-kira itu organisasi yang Amel ikutin itu kira-kira berada di level berapa? Contohnya misalnya ada dari level pertama sampai ke 10, kira-kira kamu berada di mana? Sayanya atau organisasinya? Organisasi yang kamu ikuti? Kalau organisasinya sih ini organisasi kan ini bisa dibilang dalam cakupan peramalan dunia, peramalan itu ini organisasi paling besar di Indonesia. Berarti Karena ini berasal dari Eropa. Dari Eropa baru masuk di Indonesia tahun 2017 akhir. Terus Dan kamu ngikuti itu tahun berapa? tahun 2018 pertengahan, dan itu udah masuk golongan kedua, generasi kamu- kedua. Berarti Kak, di situ waktu kamu masuk ke dalam organisasi itu, tahu nggak kita berapa jumlah dari pengikut organisasi itu atau gimana? Enggak tahu spesifiknya sih, tapi bisa dibilang banyak. kalau ngobrol langsung dengan ketua organisasi itu pernah nggak? Sekali doang. Kira-kira apa yang diobrolkan? Dia cuma bilang itu pas dia menyampaikan kekuatan apa sebenarnya yang ada dalam diri saya. Waktu itu dia nyampaikan, Dia bilang gini, kamu tuh tergolong generasi 2. Itu karena emang saya emang generasi 2 dengan apa namanya ya? Bukan kekuatannya, nggak pakai apa sih kata bahasa Inggrisnya, kekuatan, lupa aku. power. Kamu punya power empat. Empat itu adalah bukan empat. Empat namanya empat. Jadi itu memang powernya tuh, skillnya tuh memang dibaca pikiran dan memang menembus ini apapun yang orang lain pikirkan. Wow, gila. Itu keren banget sih menurutku. Sistem kerja di Organisasi. iya itu Sistem kerja di organisasi light work pekerja cahaya itu gini sih, mereka tuh lebih kayak mereka support Organisasinya organisasi cahaya. pekerja cahaya Indonesia, karena misi utama dari organisasi ini tuh memberantas semua pekerja gelap di Indonesia. Gimana nih, gimana Kalian nih? harus tahu kalau di dalamnya itu ada power spesifik yang kayak dia tuh memang harus membasmi iblis. Dia memang pembasmi orang-orang jahat. Dia memang cuma nangkap doang. Jadi nangkap, nanti beda lagi orang yang basmi. Bahkan sampai membakar iblis, mereka bilang begitu. Wow. Kok iblis dibakar, bukannya itu Iblis lawan iblis ya. Nah, itu waktu itu kan belum tahu kan. Sekarang kita udah belajar nih, udah belajar baru ngerti. Jadi emang ada spesifik apanya itu kayak ini bagianmu gitu. Memang ada yang bagian meramal bencana apa, ada yang bagian meramal kayak mana perkembangan politik Indonesia berarti gitu. Ini luas banget. Bukan kayak kita di awal tadi hanya sekedar pelet memelet, piket Udah naik berarti high class. kelas lah ya. High class. Keren. Oh, gini.
ketika Amel Semangat, mengikuti organisasi itu, kira-kira ada nggak hal yang harus setiap hari harus dilakukan? Adalah Sesaji. meditasi pagi tengah malam. Paginya tuh jam-jam 5-6 gitu. Kalau malamnya lebih sering tuh jam 11-12 sih. Kalau meditasinya itu time-nya itu berapa lama gitu? Itu kan kita meditasinya ngikutin si apa sih namanya, leadernya. Jadi kami tuh Oh, ada dikelompokin, leader. ya dikelompokin per leader. Nanti leadernya kamu juga? yang kontrol. Itu kan dari semua Indonesia. Jadi kan itu nanti kami terhubung biasanya pakai WhatsApp. Di WhatsApp itu nanti leadernya kasih satu suara kayak itu kan musik instrumen gitu masuknya. Nanti dia yang pandu, setelah semua masuk kumpul semua di suatu tempat yang sudah ditentukan, kayak itu nanti diarahin sama leadernya. Maksudnya di tempat yang ditentukan gimana nih? Kalau saya bilang pasti kalian kaget. Kami pernah berkumpul di luar angkasa. Jadi memang posisinya itu yang saya ingat ini ya, posisinya itu memang ini tuh planet bumi. Kalian di atasnya. Ini kami itu pas masa baru-baru COVID. Atau hanya perasaan aja yang berada di luar angkasa seperti itu? Nih di atas. Di sini. Iya, pegangan tangan gitu. Dengan waktu itu misinya mau mendoakan Indonesia. Wah, berarti ini kayaknya misinya ini mulia ya, mendoakan Indonesia Sebenarnya. untuk kemajuan Indonesia, gimana politik. Kira-kira iya. kita mendoakan Indonesia untuk apa? Waktu itu baru-baru masa masuk virus COVID sih. Supaya virus ini bisa selesai. Wow. Berarti kalian mulia juga ya pada waktu itu? Dalam kalau kalian masuk ke situ ya kalian pasti pikir kalau kalian tuh dalam suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Tapi kalau di ini lagi apa ya, kayak kita review lagi, di dalamnya tuh nggak ada agama. Di dalamnya tuh nggak ada agama. Bukan ateis juga, nggak tahu sih itu. Tapi mereka pakai semua agama. Kayak mereka percaya semua agama. Leader kami itu namanya nggak usah disebutin. Dia belajar semua agama, dia percaya semua agama. Jadi kalau emang dia lagi di tempat yang beragama ini, dia pakai itu. Kalau beragama pakai ini. Jadi isi semua kitab juga dia tahu. Oh, jadi kalian waktu berdoa itu berdoa kepada siapa? Nah, Mother Gaia. Namanya Mother Gaia itu tuh Mother bergaya. No. Mother Gaia itu tuh namanya Ibu Bumi. Jadi mereka bilang yang paling menguasai jagat raya alam semesta Ini ini. kayaknya perlu di depan kita nih. Kayaknya di sini Karena aja. nih, iya. Benar. Kayaknya pas banget ya. Iya. Jadi ini bumi. Jadi namanya Mother Gaia. Jadi Ibu Bumi yang memang memiliki semua alam semesta ini. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang akan terjadi itu atas kontrolnya Ibu Bumi. Berarti enggak berpapasan langsung dengan ibu bumi itu? Ya enggak lah. Enggak lah. Mereka tuh kayak mengalahkan gitu. Kayaknya kalau menurut saya sekarang sih itu nggak ada sih. sebenarnya kayak gini nih. Mother Gayanya itulah Allah mereka Iya. yang memang nggak bisa dilihat, nggak bisa untuk dicakapi gitu. Iya. Tapi mereka percaya itu ada. Iya, mereka kayak kayak mana sih, kalau kita percayanya Allah gitu kan. Mereka Tuhan percayanya Yesus itu. gitu. Oke, jadi Gila mereka. Ini kamu mengikuti organisasi itu, Mel. Kamu kan posisinya Kristen nih. Di KTP kan ada Kristen. Kira-kira selama beberapa tahun kamu mengikuti? Dua tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Pernah nggak gereja? Teman-teman, kalau kalian kayak WhatsApp bro, apa kabar? Ibadah itu Baik tetap juga ya. sakral, serius. Ada mantra deh kayaknya bilangnya.